Guys, please stop. Jangan dulu skip video ni. Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai berita ni? Di mana dikatakan, di mana negara-negara Islam menghantar Presiden Indonesia, Presiden Jokowi untuk melakukan rundingan damai kepada Amerika Syarikat berkaitan dengan peperangan di antara Palestin dan juga Israel. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sama-sama mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestin dan juga rejam Zionis Israel itu keluar daripada bumi Gaza. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom, apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan negara-negara Islam menghantar Presiden Jokowi untuk berjumpa dengan Joe Biden untuk melakukan rundingan damai berkaitan dengan konflik peperangan di antara Israel dan juga Palestin. Tanpa buang masa, kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, semak dulu video ni. You will be still strong, you will be still wealthy, but as Pak Hasan Wiradi said, there's a shift in the world. Now, we don't really need Europe anymore. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Kali ini datang lagi dari Menteri Pertahanan Indonesia, calon Panglima TNI Indonesia, dan juga Presiden Indonesia, bos. Yang pertama, baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto pun tiba-tiba menyatakan dengan gamblang bahwa saat ini kami tak begitu butuh lagi Uni Eropa, bos. Nah loh. Kemudian kabar kedua datang dari Kepala Staf Angkatan Darat yang baru yang juga merupakan calon Panglima TNI yaitu Jenderal Agus Subianto yang dengan sangarnya baru-baru ini mengatakan di DPR terkait visi misinya bahwa jika ingin perdamaian maka bersiaplah untuk perang. Dan terakhir nanti datang dari Presiden Indonesia yang kini diutus oleh geng negara-negara Islam untuk bertemu dengan Presiden Amerika yaitu kakek Joe Biden, di mana Pak Jokowi pun telah menekankan kepada Biden bahwa gencatan senjata adalah suatu keharusan, bos. Nah, lantas pertanyaannya kini, bagaimanakah pernyataan lengkap Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kini Indonesia tak begitu butuh lagi Uni Eropa? Apakah maksudnya dan dalam bidang apakah itu? Kemudian bagaimanakah pernyataan lengkap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengatakan bahwa jika ingin damai bersiaplah untuk berperang? Nah, penasaran ceritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto yang tiba-tiba menyatakan bahwa kami tak butuh lagi Uni Eropa, bos. Dikutip dari sumber berita berikut, hal ini pun beliau sampaikan saat sesi tanya jawab usai pidato mengenai arah politik luar negerinya di Gedung Center for Strategic and International Studies 13 November 2023 kemarin, bos. Di mana saat itu Duta Besar Italia yaitu Mr. Benedetto Lateri pun bertanya soal sikap Indonesia terhadap Uni Eropa di bawah kepemimpinannya kelak, bos. Dan menjawab hal itu, awalnya Bapak Prabowo Subianto pun mengatakan bahwa ia tak menyangkal, mengagumi pencapaian peradaban Barat selama berabad-abad serta nilai-nilai yang dijunjungnya, seperti keadilan, persamaan di depan hukum hingga hak asasi manusia. Namun kini beliau mengaku khawatir bahwa Barat akan menerapkan standar yang berbeda, standar ganda yang juga kini menjadi kekhawatiran bagi negara-negara berkembang lainnya, bos. Dan akhirnya Bapak Prabowo pun menegaskan
bahwa Anda akan tetap kuat, tetap kaya. Tapi seperti Bapak Hasan Wirajuda katakan, there is a shift in the world. Sekarang kami Indonesia tak begitu butuh lagi Uni Eropa. Dan Pak Prabowo pun menyatakan bahwa apa yang disampaikannya itu hanya pengingat sebagai teman, bos. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih, bos. Tapi belum diketahui apakah sebenarnya maksud terdalam dari pernyataan Bapak Prabowo Subianto ini. Apakah beliau hanya memperingatkan Uni Eropa bahwa dunia saat ini telah berubah arah dan Barat tidak lagi memegang kendali seperti dulu dan jangan macam-macam dengan Indonesia? Ataukah itu sebenarnya adalah pernyataan sikap Pak Prabowo yang sebenarnya terhadap Uni Eropa? Nah, namun terlepas dari hal itu dapat kita lihat, bos. Di sini karakter yang kuat yang tidak akan tunduk terhadap setiran ataupun dikte-dikte dari negara-negara asing, bos. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. Datang dari Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat sekaligus calon Panglima TNI yang baru yaitu Jenderal Agus Subianto. Yang baru-baru ini menyinggung perang Palestina dan Israel dalam proses fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR RI Jakarta Senin 13 November 2023 kemarin, bos. Beliau pun lantas mengutip istilah Latin terkait situasi geopolitik global saat ini. Dan menurutnya, setiap negara yang mendambakan perdamaian haruslah siap untuk berperang. Nah, dalam paparan visi misinya sebagai calon Panglima TNI, beliau pun mengatakan dengan tegas, si vis pacem para bellum. Yang artinya jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Ada gium di atas, harus diingat kembali oleh semua komponen bangsa, terutama kita yang berada di ruangan ini, ujar beliau. Dan bukan hanya di Gaza, Palestina, bos. Beliau pun juga menyinggung perang di antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di mana menurutnya, kondisi itu pun juga harus menjadi renungan oleh setiap negara bahwa konflik bersenjata dan perang terbuka bisa terjadi kapan saja dan dialami oleh negara-negara manapun, termasuklah negara kita, Indonesia, bos. Dan jika dikaitkan dengan situasi geopolitik global saat ini, beliau pun memegang prinsip bahwa setiap negara, setiap bangsa yang mendambakan perdamaian haruslah bersiap untuk perang. Waspadalah dan siap siagalah Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kemudian kabar ketiga datang dari Presiden Indonesia, Bapak Jokowi yang kini telah bertemu dan bertatap langsung dengan Presiden Amerika, yaitu kakek Joe Biden dalam usahanya membawa perdamaian untuk tanah Israel Palestina, bos. Bapak Jokowi pun mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tatap muka tadi, saya menyampaikan agar kemitraan kedua negara, yaitu Indonesia dan Amerika, dapat berkontribusi terhadap perdamaian global, bos. Dan karena itulah, saya mengajak Presiden Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza. Peristiwa di Gaza, Palestina ini merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi umat manusia di seluruh dunia, bos, ujar Bapak Jokowi. Dan kemudian, seperti dikutip dari keterangan tertulis Gedung Putih Amerika pada Selasa 14 November 2023 ini, Bapak Jokowi pun juga mengatakan bahwa Indonesia berharap agar kemitraan kita dapat berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran regional dan global. Dan oleh karena itu, negara Indonesia pun mendorong Amerika berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan. Sekali lagi, terima kasih atas undangan Anda, Presiden Biden, ujar Bapak Jokowi. Nah, pertanyaannya kini, apakah seruan dari geng negara-negara Islam dan Liga Arab yang disampaikan langsung oleh Indonesia ini kepada Amerika akan mampu membuat Amerika bergerak lebih intens lagi untuk menghentikan Israel di Gaza Palestina? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar.
dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense. Guys, kalau kita tengok selepas sahaja berlaku konflik di antara Palestin dan juga Israel pada baru-baru ini, di mana negara-negara Islam telah melakukan persidangan dan ramai negara-negara yang hadir, di mana Indonesia turut hadir semasa persidangan tersebut. Di mana semasa persidangan itu mereka bersetuju untuk meminta Presiden Jokowi untuk bertemu ataupun berjumpa dengan Joe Biden dalam membincangkan perdamaian di antara konflik yang berlaku di antara Israel dan Palestin. Dan selepas daripada itu, selang daripada beberapa minggu, di mana Presiden Jokowi telah membuat pertemuan, membuat temu janji bersama dengan Presiden Joe Biden berkaitan dengan isu ini. Dan kita dapat nampak semasa pertemuan itu sudah pun berlangsung, di mana yang turut hadir Jokowi dan Menteri Luar di Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Dan semasa pertemuan di White House itu, di mana yang hadir pun adalah Presiden Joe Biden dan membincangkan mengenai hasil kerjasama di antara Indonesia dan juga Amerika Syarikat. Dan Presiden Jokowi pun ada mengakui bahawa jalinan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat banyak berbagai aspek, terutama dalam aspek perdamaian dan juga hak asasi manusia. Jadi, selepas diberi ruang kepada Presiden Jokowi untuk mengutarakan ataupun memberi sedikit talk kepada Joe Biden, di mana Jokowi menyatakan, beliau begitu tegas menyatakan bahawa genjatan senjata di Gaza, iaitu di Palestin, adalah seharusnya dihentikan serta-merta untuk menjaga demi hak kemanusiaan yang berlaku di Palestin pada ketika ini. Tapi selepas daripada itu, kita belum dapat tahu lagi apakah kesimpulan di sebalik pertemuan di antara Jokowi dan juga Biden mengenai ini. Kita harap ada positif di sebalik pertemuan ini. Walaupun kalau kita tengok agak samar-samar. Kalau kita tengok agak samar-samar, mustahil Joe Biden akan bertemu dengan Israel, akan beritahu Israel, okey, kamu stop untuk melakukan genjatan senjata, kita akan stop serta-merta untuk melakukan peperangan ataupun invasi terhadap Palestin. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahil, guys. Di mana sebaliknya Amerika Syarikat ini merupakan geng, boleh dikatakan geng rapat kepada Israel, dan seharusnya mereka saling bekerjasama, dan kerapatan mereka ini memang sangat-sangat rapat. Dan banyak lagi negara-negara Eropah yang lain yang menyokong 102% terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi guys, apa-apa pun peranan kita mendoakan agar semua yang berada di Gaza, di tanah Palestin itu diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan kemerdekaan, agar kemenangan sentiasa selalu akan berpihak kepada Palestin yang berada di Gaza pada ketika ini. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.